Bagaimana sih mekanisme melaporkan suatu tindak pidana ke kepolisian? Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe, harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Sebelum kita langsung membahas tentang bagaimana mekanisme ataupun prosedur melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana ke kepolisian, mari kita ketahui terlebih dahulu apa arti dari suatu laporan, yang mana hal tersebut mempunyai definisi dalam rumusan suatu undang-undang. Sehingga kita sebagai masyarakat hukum yang baik pun tidak gagal paham atas istilah-istilah yang mungkin umum terdengar, namun bias untuk didefinisikan kalangan umum, bahwa definisi laporan termaktub dalam pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Maka dari definisi tersebut, kita harus pahami bahwa harus adanya langkah berupa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang supaya suatu tindak pidana itu dapat diproses sehingga dapat diadili seadil-adilnya, bukan hilang karena didiamkan, lalu terwajarkan dan menjadi budaya kejahatan yang menjadi kebiasaan. Langsung saja kembali ke pertanyaan awal ya sob. Bagaimana sih mekanisme melaporkan suatu tindak pidana ke kepolisian? Dengerin nih ya. Pertama, datangilah kantor kepolisian terdekat yang mana dekat dengan peristiwa tempat terjadinya tindak pidana. Jangan lupa membawa identitas, yaitu KTP atau KK apabila Anda sebagai korban. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi Daerah Hukum Kepolisian Markas Besar Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Hukum Daerah atau disingkat Polda untuk wilayah provinsi, Daerah Hukum Resort atau Polres untuk wilayah kabupaten atau kota, Daerah Hukum Kepolisian Sektor atau disingkat Polsek untuk wilayah kecamatan. Untuk wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, yaitu sesuai dengan locus delicti. Kami sarankan Sohib Justice lebih baik mendatangi Polres, karena di Polres sumber daya manusianya lebih banyak bagian-bagian khususnya yang fokus menangani jenis suatu tindak pidananya sob. Yang kedua, Sohib Justice dapat langsung menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau disingkat SPKT, yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Nah, ini penting nih. SPKT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, yang mana hal ini diamanatkan dalam pasal 106 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor, yang berbunyi SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Laporan yang diterima oleh SPKT kemudian dilakukan pengkajian awal supaya dilihat layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Kemudian, laporan polisi tersebut diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan. Yang ketiga, ini yang terakhir ya. Penyidikan akan dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan berdasarkan langkah yang akan dilewati tersebut.
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagai berikut. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan atau disingkat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari, diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Nah, kewajiban kita sebagai pelapor hakikatnya sudah mengurangi tugas dari kepolisian yang diamanatkan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga apabila adanya oknum yang meminta biaya, maka laporkan saja ke seksi profesi dan pengamanan atau disingkat Propam. Dan juga sesuai dalam pasal 108 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Yang berarti bahwa kita sudah diberikan hak untuk melaporkan segala bentuk perbuatan pidana. Maka manfaatkanlah hal tersebut sebaik-baiknya guna tegaknya keadilan di negara Sohib Justice tercinta ini. Negeri gue juga sob. Dan ingat, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Maka jadilah insan yang bermanfaat bagi banyak orang sob. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.